Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good evening, good afternoon, and good day. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur TOEFL tes skill 7 dan skill 8. Apa sih di skill 7? Di skill 7 is about use adverb type adverb time and cause connectors correctly. Jadi bagaimana menggunakan adverb yang terkait waktu dan penyebab yang adverb ini adalah kata sambung secara benar. Dan di skill 8 itu kita ada use other adverbs connectors correctly. Jadi adverb itu bukan hanya buat time and cause, tapi ternyata ada jenis-jenis adverb lainnya. Oleh karena itu, sebelum kita ke skill 7 dan skill 8, saya jelaskan dulu sedikit sedikit teori tentang adverb itu. Oke, apa sih adverbs? Oke, adverbs. Adverbs itu secara teori bahasa Inggris, in the part of speech, adverb plays an important role. Let us see what is its role. Jadi adverb itu memang sebagai bagian dari kalimat, dia memegang peranan penting. Apa itu perannya? Nah, secara secara umum lah, sebagian besar adverbs itu akan menjelaskan bagaimana atau di mana atau kapan sesuatu itu dilakukan, atau dengan kata lain, they describes the manners. Mereka menjelaskan terkait manners itu perilaku ya, maksudnya actions-nya gitu loh, bagaimananya. Place-nya itu tempat kan yang di when atau tempat di where, dan time itu yang when. Jadi memang dia itu ada 3, manner, place, or time gitu. Kalau manner itu kan how, kalau place itu where, time itu when. Jadi dia menjelaskan, jadi lebih mendetailkan gitu loh. Oke. Nah, common adverbs are from adjective. Some are below. Nah, biasanya adverbs itu adalah turunan dari adjective. Adjective itu yang kita tahu adalah kata sifat. Jadi, adverb ini adalah turunan dari kata sifatnya. Contohnya, adjektifnya adalah kind. Adverbnya berarti kindly. Adjektifnya happy, adverbsnya adalah happily. Adjektifnya wonderful, adverbnya wonderfully. Adjektifnya loud, adverbnya loudly. Adjektifnya sad, adverbnya sadly. And then adjektifnya beautiful, adverbnya beautifully. And adjektifnya sweet, adverbnya sweetly. Okay. Many adverbs end with ly, yeah. You make this adverb by adding ly to the adjective. Note, some words that end in ly are not adverbs. Some adjectives end in ly too. For example, jadi kebanyakan memang secara umum adverb itu berakhiran dengan kata ly atau ly. You make this adverb by adding ly. Kan kali tadi yang kindly, beautifully gitu, semua loudly. Nah, itu menjadi adverb. Tapi ternyata ada beberapa kata-kata yang dia itu memang secara adjektif sudah pakai ly. Contohnya lonely. Lonely itu ini sudah adjektif, dia bukan adverb. And then lovely, ini sudah adjektif, dia bukan adverb juga. And then lively. Lively ini juga dia adjektif, bukan adverb. Ini note apa ya, harus kalian ingat kata-kata yang memang dia sudah adjektif dan bukan adverb dengan tambahan ly ini. Oke, nah tadi apa sih jenis-jenis adverb? Tadi kan kalau di skill ini kan dibagi skill 7 sama skill 8. Skill 7 tadi time, adverb time and cause. Kalau skill 8 yang lainnya. Nah, jadi time and cause. Cause itu di purpose ya, atau reasons gitu. Nah, ternyata yang lainnya itu ada yang frequency, place, and manners. Nah, kita discuss satu-satu. Jenis-jenis adverb untuk yang manners itu menjelaskan bagaimana manners and actions is done. Bagaimana suatu tindakan atau suatu kejadian itu terjadi. Kalau place tentu saja dia menjelaskan terkait di mana itu terjadi.
Kalau time dia itu menjelaskan terkait waktunya, kapan itu terjadi. Frequency dia akan menjelaskan terkait berapa kali tindakan itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah purpose or reasons is describe the purpose or reason for the actions. Jadi purpose or reasons itu dia menjelaskan alasan atau tujuan dari suatu tindakan itu dilakukan. Oke. Kemudian ada lagi juga adverbs terkait quantity or degree. Ini menunjukkan terkait seberapa besar atau seberapa pentingnya, seberapa banyaknya itu quantity ya, kuantitinya gitu, kuantitasnya. And then ada juga adverbs yang affirmation atau negations, which says yes if it's is yes and no if it is no. Jadi kita akan kalau di affirmations ini dia akan menjelaskan jika dia itu yes positif atau no gitu loh. Jadi dia akan menjelaskan kalimatnya itu lebih ke if ya, if it's yes or if it's no. Oke. Adverb of place. Some adverb and adverb phrases answer the questions where. They are called adverb of place. Oke, kita lihat contoh adverbs or place. Adverb untuk yang terkait tempat. Oke. Example, the boys are playing upstairs. Anak-anak itu bermain di atas. The dogs is in the garden. And then we are going to New York City on our school trip. And then it is very sunny but cold outside. Oke, ini semua adalah contoh adverb of place di mana kita lihat yang mana adverb of place-nya. Kalau di sini the boys are playing berarti upstairs. Upstairs ini adalah adverb of place-nya. Kemudian the dog is in the garden, adverb of place-nya adalah in the garden ya, di taman. And then we are going to New York City on our school trip. Adverbnya to New York cities. And then it's very sunny but cold outside. Adverbnya adalah outside. Ini contoh dari adverb of place di mana dia menjelaskan terkait tempat. Oke, adverb of place. Kemudian ada lagi contoh I've lived here for about 2 years. Years-nya itu adalah adverbnya. English and German are closely. Nah, ini kita lihat yang pakai li-nya itu kan tadinya close aja, kemudian ditambahin li jadi dia adverb. English and German are closely related. Is Mark still in bed? Oke, ini juga adverb of place. And then his children go everywhere with him gitu loh. His children go everywhere with him. Ini yang everywhere. Oke, ini contoh-contoh adverb of place. And then ada adverbs of manners. Oke, adverbs of manners adalah dia menjelaskan terkait bagaimana cara orang itu melakukan hal-hal tersebut. How-nya ya, how. Example, the girl answer all the questions correctly. Yang ini adalah adverb of times, of manners-nya adalah correctly. Jadi bagaimana dia melakukan hal itu? Jadi bagaimana dia menjawab pertanyaannya? Oh, dia menjawab pertanyaannya dengan benar. Nah, itu kan adverb-nya makanya correctly. Jadi kan bagaimana adverb of manner adalah menjelaskan bagaimana cara orang-orang melakukan hal yang mereka ingin lakukan. And then number 2, he was driving carelessly. Nah, ini kan bagaimana dia menyetir, oh ternyata dia nyetirnya nggak hati-hati, carelessly gitu kan. Careless kan, kalau carefully itu sangat hati-hati, tapi kalau carelessly berarti dia nyetirnya sembrono. Nah, ini adverb of manner-nya adalah carelessly. And then the plane land safely. Jadi kan sebenarnya kalau the plane land itu sebenarnya sudah bentuk kalimat, tapi kan gimana sih pesawatnya itu mendarat? Oh, pesawat itu mendarat dengan selamat. The plane land safely. And then Ramu plays guitar. Sebenarnya kan kalau kalimat Ramu plays guitar juga sudah selesai. Tapi gimana Ramu plays guitar? Ramu plays guitar skillfully. Skillfully berarti dia memainkan gitar dengan sangat dengan mempunyai skill, dengan mahir gitu loh. Nah, ini untuk adverbs of manner. Jadi kalau adverbs of manner dia itu menjelaskan terkait bagaimana orang-orang melakukan tugasnya itu atau menyelesaikan tugas yang dari subjek tersebut ya. Oke.
Kita lanjut. Adverb of manner lagi contohnya they watch carefully. Nah ini kan they watch gitu kan. They watchnya seperti apa? Carefully. Wah mereka nontonnya bener-bener fokus gitu loh. The flower was beautifully made up. Oh bunga itu bener-bener dibuat dengan indahnya. She seemed friendly. And then the team played wonderfully. Jadi timnya main secara indah. Nah ini juga adverb of manner. Oke, selanjutnya kita ada adverb of frequency. Apa sih adverb of frequency? Some adverb and adverb phrase answer the question how often an action is done. Jadi seberapa sering suatu tindakan itu dilakukan. They are called adverb of frequency. Example, the children always go to school on the bus. Nah, adverb of frequency kan seberapa seringnya. Nah, kalau the children always berarti selalu pergi ke sekolah dengan menggunakan bis gitu loh. Kemudian ya ada juga yang kedua, I will never make that mistake again. Berarti frekuensinya never, tidak akan lagi gitu loh. Dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. I clean my bedroom every day. Setiap hari saya membersihkan tempat tidur saya. And then that polish his shoes twice a week. Ayah menyemir sepatunya 2 kali dalam seminggu. Ini adalah adverb of frequency. Kemudian adverb of time. Apa adverb of time? Nah, ini dia untuk menjawab pertanyaan when, kapan ya. Apa sih terkait waktu gitu loh. Contohnya di sini, the train has already left, berarti sudah pergi. Kemudian, we move into our new house last week. Last week berarti kan waktunya minggu lalu. And then, our favorite TV program start at 6 o'clock. Ini langsung waktunya pada jam 6. And then, I'm going to my new schools tomorrow. Jadi besok saya akan pergi ke sekolah saya. Kalau ini langsung waktunya jelas. Mau last week, jamnya, atau kemarin, atau sudah, itu semua adverbs of time. And then adverb of time, we shall now begin to work. Kita akan mulai sekarang untuk mengerjakan. He called here a few minutes ago. I have spoken to him yesterday. He comes here daily and Mr. Gupta formally live here. Semua ini adalah adverb of time dari now, few minutes ago, yesterday, daily, and formerly. And then adverb quantity or degree. It shows how much or in what degree or to what extent. Okay, and then apa aja sih untuk adverb yang menggambarkan quantity atau kuantitasnya itu? And then contohnya he was too careless. To-nya ini adalah terlalu careless, terlalu ceroboh misalnya. The sea is very stormy. Stormy kan storm itu badai, stormy itu berasa berangin gitu. And then I'm rather busy, saya agak sibuk gitu loh. I'm fully prepared. These mangoes are almost ripe gitu loh. Jadi ini kita lihat untuk quantity, contoh-contohnya bisa to, stormy, rather, fully, and almost. Ada adverb of reasons. The adverb of reasons ini adalah adverbs yang menggambarkan adalah terkait alasan-alasan dari orang itu melakukan. Contohnya, his hands unable to refute the charge, and then he therefore left schools. Oke, jadi ini jelas hands ini menjelaskan alasannya. Hands itu kan dia tidak dapat menolak terkait tagihannya. He therefore left schools. Jadi ini karena dia tidak bisa menolak terkait tagihannya, maka dia pergi dari sekolah gitu loh. Jadi ini alasan kan, adverb of reasons. Adverb of affirmation and negotiation, which says yes if it's yes and no if it's no. Example, I don't know, surely you are mistaken, and he certainly went. Example of adverbs, ini kita bisa lihat, she sing sweetly, he speak quite clearly, she shout loudly, she smiled cheerfully, the traffic was moving slowly, she writes neatly, we waited patiently to see the doctors. We wait patiently to see the doctors. Jadi kita bisa lihat ini contoh-contoh adverb pada sweetly, clearly, loudly, cheerfully, slowly, neatly, patiently. Walaupun kita tahu tidak semua yang berakhiran li adalah
adverbs. Tadi kan ada tuh yang di note-nya itu ada lonely, itu ternyata juga bukan adverb, itu sudah adjective dia masih. Oke. Some example of adverb of different kinds. Ini kalian bisa lihat contohnya ada slowly, itu adalah untuk manner. Kalau ada yang tanggal itu times. Kalau ini highway itu place. Twice ini frequency. And then purpose, we all go for a picnic just for enjoyment ini purpose. The sea is very stormy is degree quantity. Surely you are mistaken ini affirmations. Ini dari contoh-contoh tadi di depan yang sudah kita gambarkan ya. Oke, itu saja dulu secara teorinya. Sekarang kita lanjut ke skills-nya. Oke, kita lanjut ke skills 7 ya. Use adverb of time and cause connectors correctly. Sentences with adverb clauses have two basic patterns in English. Study the clauses and connectors in the following sentence. I will sign the check before you leave. Before you leave, comma, I will sign the check. Okay. In each of the example, there are two clauses. You leave and I will sign the check. And the clause you leave is an adverb time clause because it is introduced with the connectors before. Jadi kita tahu di sini kan dia ada dua kata ya. You leave sama I will sign the check. Nah, karena dia ini you leave is an adverb of time because it is introduced with the connectors before. Nah, karena kita pakai connectorsnya before, nah ini berarti menjadi adverb of time. In the second example, the connector before comes at the beginning of the sentence. In this pattern, when the connectors comes at the beginning of the sentence, a comma is required in the middle of sentence. Oke, kita lihat contohnya ini berbedanya. Kalau ini before-nya di tengah, kalau ini before-nya di depan. Ketika dia before-nya itu di depan, makanya setelah kata leave, before you leave, kita perlu meletakkan koma. I will sign the check. Oke, jadi ini sama, intinya cuma bedanya peletakan kalimatnya aja. Oke. Kita lihat contoh. Oke, bla 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 was late, I missed the appointment. Nah, berarti di sini in this example you should recognize early there is a verb. Ya, kita tahu kan berarti was late. Berarti ini verb nih. Apa yang kita butuhin? Kita butuhin adalah subject. Mana subject di sini? Oke, kita tahu ada misalnya I was late, I missed the appointment. Ini subject ya. Kemudian since he juga dia subjek juga. The train ini noun kalau ini. Nah, mana yang kita lihat? Oke, kita lihat penjelasan satu-satu. There is that's not a subject. There is also another clause. I missed the appointment. If you choose answer A or answer C, kalau kita pilih A atau C, you will have a subject for the verb was, but you will not have a connector to join two clauses. Nah, kalau kalian pilihnya yang A atau C, memang ini dia subjek. Tadi kan saya bilang ini subjek I, C ini ada train. Tapi dia nggak ada kata sambungnya, sementara ini ada dua klausa. Nah, berarti dia butuh sesuatu yang ada subjeknya, tapi dia juga ada kata sambungnya. Nah, karena kita membutuhkan kata sambung untuk menggabungkan dua kalimat, answer A and C are incorrect. Karena A sama C itu nggak ada kata sambungnya. Dan tentu saja kalau kata B nggak benar karena cuma konektornya, nggak ada subjeknya. Yang kita butuhkan adalah kata sambung dan subjek. Di mana kata sambung dan subjek itu ada di kalimat D. Karena dia ada kata sambungnya since dan ada subjeknya he. Oke, jadi itu penjelasan untuk kalimat ini. Since he was late, I missed the appointment. Jadi di sini jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena dia ada subjeknya he untuk verb was-nya and there is connectors dan ada kata sambungnya since to join the two clauses. Oke, nah ini adalah bagian terkait bagaimana kita menggunakan adverb of time and cause connectors and the sentence pattern used with them. Oke, kita tahu adverb of time di sini ada macam-macam, ada after,
ada as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, and while. And then untuk cause, untuk penyebab, kita ada as, because, in as much as ya, ini ada spasi di sini. In as much as, know that, and since. Terus bagaimana cara formulanya atau rumusnya? Pertama kita biasanya taruh subject, kemudian verb, kemudian adverb connectors, kemudian subject and verb. Jadi tetap aturannya ya, setiap kalimat di bahasa Inggris itu harus ada subject and verb. Nah, gimana kalau adverb connectors-nya di depan? Tadi yang sudah dijelaskan juga, adverb connectors-nya dulu gitu loh. Mau yang ini nih kata-kata adverb connectors-nya ini dari before, because, whenever atau apa, subject and verb, comma, and then subject and verb lagi. Oke. Nah, nanti exercise-nya bisa kalian lakukan untuk penugasannya ya. Oke, skill 8. Use other adverbs connector correctly. Adverb clauses can express the ideas of time and cause. As you saw in skill 7, adverb clauses can also express a number of other ideas such as contrast, conditions, manner, and place. Nah, tadi kan kalau tadi cuma time and cause. Nah, tapi ternyata adverb itu banyak ya. Tadi kan yang sudah saya jelasin di teorinya ada yang manner, ada yang place, ada yang quantity, dan lain-lain. Nah, because these clauses are adverb clauses, they have the same structure as the time and clause. Tapi bagaimana formulanya itu sama kayak yang di atas tadi. Jadi misalnya kalau dia di depan, berarti nanti subject and verb, comma, and subject and verb. Nah, jadi kalian tetap harus ngapalin polanya untuk naruh adverb itu sama dengan yang ini. Gitu, mau dia adverb of time and cause, adverb manner, adverb place, adverb apa itu akan sama kita menggunakan polanya yang ini. Ya. Oke. Kemudian, because these clauses adverb clauses, they have the same structure as the time clause. Oke, contoh di sini. I will leave at 7 if I am ready. Terus yang kedua, although I was late, I managed to catch the train. Oke. Di contoh ini kita lihat ada dua kalimat yang secara benar digabungkan menggunakan kata sambung adverb. Di kalimat yang pertama, kata sambung adverbnya itu digabungkan dengan if yang datang di tengah-tengah kalimatnya. Jadi ini adverbnya adalah if. In the second sentence, di kalimat yang kedua, adverb connectors-nya although itu di depan. Nah, karena dia di depan, tadi kan kita sudah tahu kalau di depan, berarti setelah subject and verb, dia harus diletakkan koma. Okay. The following example shows a way that this sentence can be tested in the structure TOEFL test. Oke, nah sini. Kita lihat contoh. You will get a good grade on the exam provided. Oke, bla 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 bla. Studying, study, to study, or you study. In this example, you should quickly notice the adverb conditions connector provided. Kita harus lihat apa aja sih kondisi dari adverbs-nya ini. These connectors comes in the middle of the sentence. Because it is a connector, it must be followed by a subject and verb. The best answer to these questions is D, which contain the subjects and verb you studies. Oke, jadi di sini adalah kita butuh subject and verb, yaitu you studies. Karena di sini you will get a good grade on the exam provided. Kita tahu adverb condition connectors, adverbnya di sini adalah provided. Jadi kan di sini yang mana sih adverbnya? Provided. Nah, setelah adverb kita tahu kita butuh subject and verb. Nah, sementara kalau yang studying, study itu semua cuma dia hanya verbnya doang. Sementara kita butuh ada subject and verb. Nah, mana yang dari pilihan ini yang ada subject and verb? Nah, itu yang paling tepat adalah yang D, yang you study. Oke. Nah, bagaimana bentuk contoh-contohnya? Nah, ini adalah list atau poin-poin dari adverbs connectors. Nah, ini dibagi ya tadi sama yang tadi penjelasan PowerPoint-nya itu. Jadi ada adverbs yang condition. Yang condition apa aja? Ada if,
in case, provided, providing, unless, whether. Ini adalah adverb condition. Adverb contrast, although, even though, while, whereas. Ini adalah adverb of contrast. Untuk yang sesuatu yang berlawanan. Kalau kondisi ini sesuai yang ada syaratnya. Kan if jika ada syaratnya, in case, jika gitu loh. Conditions itu sesuatu yang bersyarat. Manner, as in that. Ini manners. Oke, and place, where, when, wherever. Nah, ini untuk tempat ya. Nah, polanya sama ini, sama kayak yang di atas. Subject, verb, adverb connections, and then subject and verb. Kalau adverb connectorsnya di depan, baru subject, verb, comma, and then subject and verb lagi. Jadi, a comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connectors. Jadi kalau apalagi dia pakai contrast connectors yang ini, although, even though, do, while, whereas, itu harus pakai koma. Tapi yang lain pun juga memang harus pakai koma ketika adverb connectorsnya, kata sambung adverbnya itu ada di depan. Oke, jadi ini sedikit penjelasan tentang adverb. Nanti untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian bisa melakukan exercise-nya. Oke, thank you for your attention. If you have any questions, you can put it in the comment. Okay, thank you all.